Salam dan selamat pagi. Kita bertemu lagi. Kita masih terus belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Ibrani pasal 4 ayat 2 sampai 3. Ibrani pasal 4 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang berfirman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Tuhan Allah begitu murka ataupun marah kepada umat Israel yang tidak percaya kepada janjinya dan kepada firman-Nya. Sedangkan janji dan firman-Nya senantiasa disampaikan melalui para nabi, termasuk Nabi Musa. Dan ini merupakan satu peristiwa yang perlu kita perhatikan dan hayati. Apabila sesebuah bangsa ataupun apabila orang tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, Tuhan akan murka, Tuhan akan kecewa, Tuhan marah. Murka sama juga dengan marah, dia kecewa. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman itu adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa dan sempurna, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu. Itu sebabnya dia murka kepada manusia yang tidak percaya kepada firman-Nya, kepada janjinya, termasuk umat Israel di bawah pimpinan Nabi Musa suatu ketika dulu. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, Tuhan sudah berjanji, Dia akan menggenapi apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan. Tuhan yang mempunyai firman, Tuhan yang mempunyai janji adalah pribadi yang maha benar, yang maha kudus, maha kuasa dan sempurna, dapat melakukan, menggenapi apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya. Itu sebabnya setiap firman, setiap janji Tuhan yang kita dengar, yang kita kenal, harus kita imani, harus kita percaya. Jadi perlu ada respon yang benar, perlu ada respon yang baik daripada pihak kita. Setiap firman, setiap janji Tuhan yang kita kenal, yang kita dengar, perlu kita terima dengan iman. Iman artinya percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji. Itu artinya iman. Sekalipun kita tidak tahu bila akan digenapi, bila akan terjadi, tetapi dari pihak kita harus percaya, harus mengaminkan, harus mengiyakan, harus yakin bahwa Tuhan yang mempunyai firman, Tuhan yang mempunyai janji itu akan digenapi oleh Tuhan sendiri, tepat pada waktunya, sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu mengatur Tuhan yang berfirman, yang berjanji. Jadi tugas kita adalah kita percaya, kita bersabar menunggu penggenapan janji Tuhan ataupun firman Tuhan itu. Itulah dalam firman Tuhan dalam Lukas katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu, kata Tuhan. Firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Karena setiap firman yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Tuhan dan disampaikan melalui hamba-hambanya tidak akan berlalu begitu saja. Akan digenapi, akan dilakukan oleh Tuhan tepat dengan waktunya Tuhan. Jadi berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Karena firman Tuhan dan janji Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Pasti digenapi oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Jadi tugas kita adalah kita benar-benar percaya, harus benar-benar percaya. Itu yang pertama, harus benar-benar percaya. Yang kedua, kita bersabar.
Kita bersabar menunggu bila Tuhan menggenapi firman-Nya dan janjinya itu. Itu tugas kita. Dan tugas Tuhan adalah Dia akan melakukan menggenapi semua firman-Nya, semua janjinya. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang tidak akan lupa, tidak pernah lupa firman-Nya, tidak pernah lupa janjinya. Karena Dia adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat celah pada Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Sangat mudah melakukan ataupun menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya. Tidak ada yang susah bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang senantiasa sukses, senantiasa mampu melakukan menggenapi semua firman dan janjinya. Berbahagialah kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang benar-benar setia mengikuti Dia. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Dia. Karena kitalah yang akan mengalami semua janjinya, semua yang difirmankannya. Ingat, tugas kita adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus sabar menunggu penggenapan firman dan janjinya. Taat setia kepada tugas dan apa yang perlu kita lakukan. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Kita hanya kena sabar menunggu bila waktunya Tuhan menggenapi firman dan janjinya. Jadi tugas Tuhan itu adalah menggenapi, melakukan apa yang difirmankan, apa yang dijanjikannya. Jangan kita lupa melakukan tugas kita. Tugas kita adalah sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan, dan hanya sabar. Perlu sabar. Dan apabila kita mau setia di dalam dua perkara ini, di dalam kepercayaan kita, di dalam kesabaran kita menunggu penantian penggenapan firman Tuhan dan janji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh tekun berdoa dan berserah kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk tetap percaya, untuk tetap bersabar, menunggu bila Tuhan melakukan firman dan janjinya itu. Kita perlu kekuatan hikmat daripada Tuhan. Tanpa kekuatan hikmat dan penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin dapat percaya. Kita tidak mungkin dapat tak setiap untuk percaya dan bersabar akan janji Tuhan. Jadi kita perlu mengundang hadirat Tuhan, mengundang lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa bersama dengan kita untuk memampukan kita bertahan di dalam iman kita, bertahan dalam kepercayaan kita pada Tuhan. Jangan kita bersandar pada diri kita sendiri. Diri kita ini tidak mampu. Diri kita ini banyak kekurangan, keterbatasan. Tiada yang sempurna. Tiada satupun manusia yang sempurna. Sekalipun dia sudah lama melayani, sekalipun dia sudah lama menjadi orang Kristen, sekalipun dia adalah gelar apapun, tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama memerlukan lawatan, penyertaan, pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui pengantaraan Roh Kudus-Nya. Semua kita memerlukan pertolongan Roh Kudus Tuhan dan terang firman Tuhan. Karena kita sama-sama tidak sempurna, sama-sama banyak kekurangan, keterbatasan. Tidak perlu kita sombong, tidak perlu kita banggakan diri sendiri. Kita perlu rendah hati, mengharapkan lawatan dan pertolongan Tuhan setiap hari. Karena semua kita terbatas, semua kita kekurangan, semua kita tidak mampu. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang boleh memampukan kita dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Nya dan terang firman-Nya. Tuhan berkati kita semua. Amin.